Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajna Salisa Fatihah dari kelas 11 IPS 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses dan siklus menstruasi. Menstruasi atau haid merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium. Menstruasi terjadi ketika embrio tidak terbentuk. Remaja perempuan yang memasuki masa pubertas akan mengalami menstruasi. Bagaimana menstruasi terjadi? Ini adalah organ reproduksi wanita. Sel telur atau ovum dihasilkan oleh ovarium. Setelah matang, sel telur akan dikeluarkan dari ovarium. Dikenal juga dengan peristiwa ovulasi. Pada waktu yang bersamaan dengan ovulasi, dinding rahim menjadi tebal. Jika sel telur tersebut tidak dibuahi oleh sel sperma, maka lapisan dinding rahim akan meluruh. Proses keluarnya darah ini disebut dengan menstruasi. Siklus menstruasi dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Ada 4 fase siklus menstruasi. Yang pertama, fase menstruasi. Fase ini terjadi jika ovum tidak dibuahi oleh sperma, sehingga korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium yang disertai robek dan luruhnya endometrium sehingga terjadi pendarahan. Kedua, fase praovulasi. Pada fase ini, hipotalamus akan memacu hipofise untuk mengeluarkan FSH. FSH adalah follicle stimulating hormone. FSH memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen sehingga terjadi pembentukan dinding endometrium atau disebut juga fase proliferasi. Ketiga, fase ovulasi. Fase ini terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen menghambat FSH. Kemudian, hipofise mengeluarkan LH. LH adalah luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan sel telur yang telah matang dari folikel di dalam ovarium. Peristiwa ini disebut ovulasi. Keempat, fase pasca ovulasi. Folikel the graft atau folikel matang yang telah melepaskan sel telur kemudian akan berkerut dan akan menjadi korpus luteum. Korpus luteum mengeluarkan hormon progesteron dan masih mengeluarkan hormon estrogen, namun tidak sebanyak ketika berbentuk folikel. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan yang hanya sedikit mengeluarkan hormon sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini yang menyebabkan terjadinya menstruasi. Demikian seterusnya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.